Pertanyaan selanjutnya nih Kak, yang biasanya sering ditanyakan juga ke kandidat yang lain, kalau kita boleh tanya sebagai kader, kenapa sih kita harus memilih atau percaya kepada Yunda Rismawati? Kenapa harus Yunda Novi Rismawati gitu? Kenapa nggak yang lain? Iya. Eh, jadi gini, kalau ditanya kenapa kenapa harus memilih saya, karena kalau teman-teman punya visi yang sama untuk perkaderan, karena saya melihat ada persoalan-persoalan kan ke depan, gitu. Saya melihat ada persoalan-persoalan ke depan yang itu menjadi prioritas saya, gitu. Karena prioritas saya adalah bagaimana perkaderan di Kohati ini semakin meningkat dan kapasitas intelektual Kohati semakin meningkat juga. Saya berharapkan seperti itu. Makanya Amin. setiap program-program yang saya canangkan itu adalah dalam rangka mendongkrak bagaimana pengetahuan teman-teman Kohati cabang se-Indonesia. Jadi niatan saya seperti itu, gitu. Kalau misalkan teman-teman punya visi yang sama, punya misi yang sama ya, silakan gitu kan. Jadi intinya Kalau niatan yang saya itu kalau yang membedakan Yunda Risma dengan kandidat yang lain apa sih Kak gitu? iya, kalau saya lihat dari semuanya ya, dari semuanya, menurut saya program modul untuk modul pembelajaran itu nggak ada yang menjadikan itu sebagai prioritas. Padahal itu adalah menurut saya kunci gitu. Jadi menurut saya dari semua kandidat tidak ada yang menjadikan modul pembelajaran itu sebagai prioritas program kerja. Sedangkan di saya itu saya menjadikan itu sebagai prioritas. Kemudian juga karya-karya Kohati itu gimana supaya dikenal, eh, itu juga belum menjadi prioritas, sehingga program-program itu menjadi program dia menjadi program prioritas saya. Dan saya rasa ketika misalkan itu saya itu akan sangat memungkinkan untuk direalisasikan gitu. Jadi kalau dilihat kita memang membutuhkan seorang pemimpin yang percaya diri dan saya melihat itu di Yunda Risma gitu. Sekali lagi saya mau sapa dulu ke semua penonton yang bergabung pada kesempatan kali ini. Ada dari Hasya Asifa, halo salam hangat buat hati cantik yang luar biasa. Ada salam dari Adinda Hasya Asifa. Silakan untuk teman-teman yang lain untuk bertanya bisa di kolom komentar. Dan selanjutnya nih Karisma, kalau boleh tahu nih Kak, dengan ide kakak yang sudah luar biasa dan sangat cemerlang ini, apa saja sih kegiatan tentang keperempuanan yang pernah kakak ikuti? Banyak ya, saya sampai nggak ngapal satu persatu, cuma yang saya sangat sangat berkesan itu dulu zaman kita kepengurusan di Kohati kita punya desa binaan Kohati. Nah, kita punya desa binaan Kohati di mana itu adalah adik-adik Muslim Papua yang orang tuanya itu mualaf, sehingga tidak bisa memberikan pengetahuan agama sejak dini gitu. Jadi kami dulu waktu di itu kita membuat desa binaan Kohati. Membuat desa binaan Kohati di mana itu kita memberikan pengajaran ya buat adik-adik yang orang tuanya mualaf, jadi Muslim Papua, orang Muslim tapi Papua gitu. Karena kan di Merauke sana itu kan ini ya ada pendatang, ini apa campur ya, campur gitu. Nah, ini yang Muslim Papua yang orang tuanya mualaf gitu, orang tuanya mualaf sehingga tidak bisa memberikan pengetahuan agama karena orang tuanya juga masih sambil belajar kan gitu. Jadi eh, ya kan, jadi kita buatkan desa binaan itu misalnya ada di pinggiran kota ya, di pinggir tidak jauh kan dari pinggiran kota. Itu udah desa binaan dengan ngaji, terus sholat, dan itu sih yang berkesan. Kalau kalau yang lain itu dan juga misalkan pemberdayaan program pemberdayaan masyarakat Papua dengan pengelolaan sagu. Jadi kalau misalkan mereka para petani ya, itu kebanyakan berkebun ya, berkebun. Jadi setiap mereka kalaupun berdagang menjual gitu kan, menjual hasil kebun.
kemudian dan lain sebagainya kan gitu. Hasil hasil bumi hasil membuat Kalau Kak, eh, putus-putus. Em, jadi gini Kak, kalau yang saya dengar ya bisa dikoreksi Kak, ternyata Kakak Risma ini atau Yunda Risma ini juga aktif menjadi penggerak Desa Binaan Kohati, dan ini jarang sekali loh saya melihat ada Ayunda HMI Wati yang bergerak langsung ke lapangan, kemudian ikut mendampingi mereka tidak hanya persoalan keperempuanan tapi juga persoalan keagamaan juga ya Kak ya. Luar biasa. Yang tadi juga ada disampaikan oleh MY Amaus, Masya Allah luar biasa. Dan ada Ca underscore Fahmi, Assalamualaikum Yunda, perlu untuk diadakan webinar keperempuanan nih, menarik untuk dibahas. Selain sharing sesama hati juga membangun inspirasi baru. Terima kasih Kak Fahmi. Ternyata kakak sangat diharap untuk membuka webinar dan aktif berdiskusi bersama HMI Wati. Nah, terakhir dari kami nih Kak, terima kasih banyak atas visi misi yang sudah disampaikan. Mungkin ada closing statement dari Yunda Risma, dipersilakan. baik, terima kasih untuk moderator yang luar biasa juga. Jadi teman-teman, saya ini maju ya, saya ini maju karena niatan saya yaitu bagaimana kita punya kapasitas ya, sebagai perempuan, kapasitas intelektual kita jangan sampai kita kalah gitu loh dengan teman-teman yang HMI1. Contoh misalkan kita tuh kan berapa banyak sih kohati yang bisa jadi pemateri NDP gitu kan, berapa banyak coba selalu. Nah, padahal NDP itu kan dasar ya, dasar, dan itu yang paling berat, katakanlah gitu, katakanlah yang berbicara filsafat dan lain sebagainya gitu. Berapa banyak gitu yang bisa gitu kan. Saya berharap teman-teman di Kohati itu secara kapasitas intelektual itu meningkat. Untuk itu saya berharap juga ke depan mungkin kita bisa menambahkan satu materi wajib untuk LKK, yaitu NDP 1 hari 1 malam. Gitu. Jadi teman-teman Kohati itu bagaimana pemahaman NDP-nya itu bagus sehingga jebolan LKK itu teman-teman bukan hanya bisa berbicara masalah keperempuanan gitu, karena ada banyak sekali yang kita sebagai perempuan bisa lakukan, masalah-masalah sosial di masyarakat itu, masalah pendidikan, masalah buta huruf, masalah kesehatan, masalah, ada banyak sekali persoalan gitu. Kita jangan hanya melulu berbicara tentang diri kita sendiri gitu kan. Kita bolehlah kita mempelajari siapa diri kita gitu, terus apa hakikat penciptaan kita, tapi ada banyak juga masalah-masalah sosial di luar sana yang membutuhkan sentuhan tangan kita gitu loh. Jadi kalau apa namanya, untuk teman-teman hati kita kalau tidak mau dikatakan sebagai makhluk yang tidak rasional gitu, ya kita harus belajar, kita harus menempa diri kita, menyamakan diri kita dengan teman-teman haiwan, dengan teman-teman laki-laki. Jangan tersinggung ketika misalkan dibilang perempuan ini rasionalitasnya sedikit dibandingkan laki-laki, perasaannya lebih banyak. Jangan tersinggung. Itu yang membuat begitu tuh siapa? Diri kita sendiri kan? Gitu. Kenapa orang berpandangan seperti itu tuh karena kita sendiri tidak pernah menunjukkan bahwa kita punya kapabilitas, kita punya kemampuan yang sama dengan teman-teman laki-laki gitu. Jadi jangan sibuk hanya berbicara masalah diri kita, tapi kita tunjukkan bahwa kita juga bisa gitu. Kita juga bisa. Kita punya pemikiran sendiri, kita punya gagasan gitu. Kita bisa bergerak juga di masyarakat. Ini tuh. Luar biasa closing statement dari Yunda. Jadi kita itu adalah penanggung jawab dari diri kita sendiri. Jadi di masa depan nanti HMI Wati tidak hanya dituntut untuk paham materi keperempuanan, tapi ayo kita bangun dari basicnya, mulai dari modul tadi, kemudian bisa menjadi pemateri-pemateri nasional yang itu di luar materi non keperempuanan. Saya doakan semoga Yunda dijabah doa-doanya, sukses selalu untuk Yunda Novi Rismawati. Semoga visi misinya Kohati untuk negeri bergerak memberi dampak bermakna dalam karya bisa terrealisasi dengan baik.